Halo, kembali lagi di podcast Kongko Anak Muda episode kelima. Kali ini aku bakal ngebahas sama teman-teman aku dari latar belakang yang sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Kali ini kita ada ngebahas tentang apa ya? Sebenarnya tuh kayak pengen tahu aja sih perbedaan antara anak kota dengan anak desa. Ini bukan salty ya teman-teman. Jadi kayak lebih pengen tahu gimana sih kehidupan mereka yang tinggalnya itu memang di kota Pekanbarunya banget dari kecil gitu kan. Sedangkan yang ini sedangkan Mbak Rani itu tinggal di daerah yang memang sekitar 8 jam ya dari sini ya? Iya. 8 jam dari kota Pekanbaru yang memang tinggal itu deket pulau gitu loh. Iya nggak sih? Kalau ke kampungnya 9 atau ya 9,5 lah. 10 jam lah ya kita genapin. 10 jam dari kota. Iya, jadi kayak aku pengen tahu nih aksesnya gimana nih. Perbedaan antara anak kota banget dengan anak yang Desa banget. Desa banget. Agak susah bisa ngomong. Kota banget ya, desa banget. Kalau aku sebenarnya aku desa, tapi aku tuh cuma 1 jam dari Pekanbaru. Jadi kayak aksesnya itu nggak sejauh kayak Bang Rani, jadi masih middle lah ya gitu. Dibilang anak kabupaten aku ya itu. Masih dekat. Anak kabupaten gitu ya, masih dekat gitu. Terus aku pengen tahu nih kalau dari Bang Rani sendiri, momen abang yang terkejut gitu pas nyampe kota tuh apa? Galon. Hah? Galon? Air galon. Maksudnya? Air galon. Cuy, di sana kami nggak ada beli air. Sampai di sini beli air 1 galon 3.000 4.000 1 galon. Dan itu juga nggak tahan lama karena kan minum masak gitu. Iya, makan di situ, masaknya di situ airnya, minumnya di situ. Jadi itu 1 galon tuh ya beberapa hari. Iya. Jadi pas datang ke Pekanbaru gitu ya, ke kota. Coba jujur aku nggak expect nih jawabnya galon guys. Aku bakal kayak mungkin ada akses apa kan, transportasi kan, bisa kayak gitu kan, listrik atau apa gitu. Nih galon. Tolong lah yang elit di. Kami mana nih? Ini kami ya di desa itu kami nyetok air hujan. Oke lah, misalnya nyuci pakai air bersih itu air hujan. Minumnya air hujan. Terus apa lagi ya? Masaknya pakai air hujan ya untuk masak nasi misalnya kan. Tapi di situ kami nggak beli, kami readykan 3 drum. Oh iya, 3 drum. 3 drum lah, memang kalau kami itu 3 drum. Untuk 3 kebutuhan, yang 3 kebutuhan tadi gitu. Ya nggak juga. Itu sama isinya air hujan semua. Dan di situ tujuannya itu kami untuk persiapan kemarau. Oke. Kemarau. Nah, tiba datang di sini, ya datang ke Pekanbaru, air beli guys. Jadi rasanya kok, wah semua ini butuh biaya, memang nggak ada yang gratis memang. Kayak nggak terima gitu ya. Padahal baru Pekanbaru, belum kita ke Jakarta. Itu pertama kali tiba itu. Iya. Terus kalau aku nanya sendiri, jawab sendiri sih. Gak ada yang nanya aku nih kayaknya nih. Gak ada yang nanya. Tolong lah gitu, pengen ditanya ini gitu. Jadi kalau aku yang dibilang anak kabupaten gitu kan, culture shock aku ke kota itu kalau di Pekanbaru kayak akses palingnya bioskop gitu, mall misalnya gitu, atau aku senang baca buku kayak Gramedia. Kayak orang beli buku tuh gampang banget. Jujur guys, dulu tuh aku zaman aku sekolah aku terpapar dengan buku bajakan. Iya. Karena aku nggak tahu beli buku gratis itu di mana. Buku gratis, buku yang ori gitu, yang ori itu di mana gitu. Dulu kalian pasti Bang Rafli deh anak kota. Pasti masa kecilnya itu diisi dengan majalah Bobo. Buku Bobo ya, buku majalah Bobo ya. Aku nggak tahu buku Bobo itu apa. Aku nggak relate dengan itu. Dan dulu untuk
misalnya aku nggak ada uang untuk beli buku, rental. Dulu tuh di tempat Ada iya, rental? ada rental komik, rental buku. Serius banget, dulu aku SMP aku ingat kali seminggu tuh 1.500. Ada pula harganya tuh. Yang direntalin ori apa enggak? Ya nggak tahu lah aku ya. Oh iya. Kalau nggak salah sih enggak ya. Tapi ada beberapa juga yang ori memang. Tandanya kan kalau buku yang nggak ori itu dia kertasnya abu-abu. Kertasnya itu mereka fotokopi. Iya, kayak kertas fotokopi ya? abu-abu Iya. gitu, fotokopi. Terus Apa cetakannya nggak jelas ya? Iya, borong-borong juga gitu. Anda promosi percetakan Anda. Saya tahu apa bisnis Anda. Terus juga dulu tuh komik. Tapi aku bukan baca yang kayak Naruto gitu-gitu, enggak. Aku baca itu komik Korea deh apa gitu dulu tuh. Komik Korea. Tapi aku lupa karena aku nggak terlalu suka komik. Jadi culture shocknya kan kalau di Pekanbaru tuh mereka tuh terbuka banget akses mau apa aja. Iya. Aku pertama kali nonton bioskop itu kayaknya SMA kelas 3 deh guys. Itu SMA kelas 3 deh aku yang pernah ke bioskop. Terus aku ke mall itu kayaknya ya SMA kelas 3 deh ya. Itu kayak kaget. Dulu kan kalau makan di mall tuh menurut aku sampai sekarang sih masih nggak worth it ya gitu. Dulu misalnya kayak beli Cha Time untuk satu gelas 30.000 misalnya. Iya. 30.000 kan? Itu tuh aku ngutuk-ngutuk karena terbiasa beli capcay 5.000. Air putihnya aja itu harga 10.000 20.000. Iya itu makanya bayang nggak relate-nya kalau aku Iya. culture shock-nya itu sih lebih ke akses. Kalau dulu aku kalau mau baca buku tuh aku harus rental dulu. Aku misalnya temen aku dulu kan anak-anak orang-orang yang berduit yang mereka tiap minggu ke Jakarta, ke Pekanbaru itu baru aku pinjam bukunya gitu. Paling kayak gitu sih kalau culture shock. Ini culture shock anak desa apa anak miskin nih? Kalau Bang Rafli pernah ke daerah yang desa banget nggak? Pernah kampung aku di desa. Oh, Di iya. Barus namanya. Baru Sibolga. Oh Sibolga. Dari Sibolga tuh Dekat dengan berapa dekat jam Toba lagi ya? gitu, kayak 5 jam 6 jam lagi tuh Toba. Masuk lagi gitu. masuk lagi. Baru sampai ke Barus. Itu apa kalau abang sebagai orang yang tinggal dengan akses banyak sekali di tengah-tengah kota? Nah, biasanya kan di kota kan, di rumah kan. Itu paling kayak mandinya sih. Mandi. Iya, karena Ini nggak expect lagi. Bener-bener. karena Nggak karena expect lagi. waktu itu biasanya kan mandi di rumah enak kan. Nah, di sana tuh air tuh kayak misalnya pagi tuh ada. Habis itu dari pagi tuh sampai malam tuh nggak ada lagi, nggak bisa lagi dipompa. Nah, jadi tuh kayak mandi numpang ke tempat orang. Iya, iya. Atau ke sungai gitu. Gitu sih ya. Pernah nggak sih ngalamin air sungai? Tahu nggak air sungai yang keruh? Tahu. Keruh Tahu. kan? Nanti diambil airnya, misal dimasukkan ke dalam wadah di tempat kita penyimpanan, dimasukkan, terus dikasih kaporit itu untuk mandi. Aku lebih ini lagi, lebih itu kan air sumur, tapi kayak air sumur itu kuning keruh. Jadi Iya. kayak ada Iya. penyaringan itu kayak 2 kali gitu loh. Jadi kita nyari manual. Nah, iya. Manual. Iya manual seriusan. Jadi kayak ada pasir batu. Pasir batu. Oh, ya, iya, batu. Iya, Iya, jadi betul-betul. lapisan Di kampung aku ada juga. pasir, lapisan batu, nanti itu pakai Iya. kalung goni yang bahan kalung goni yang coklat itu loh guys. Iya tahu. Yang tahu, memang tahu. nyaring gitu kan. Nanti itu dia tuh, keluar di bawah iya, kan. iya itu keluar itu tuh. nanti Itu tuh aku keluar ngerasain pakai. itu. Zaman itu aku ngerasain. Pas cocok ada ya? itu di middle-nya gitu sih. Paling itu kalau aku ya aku ngerasain juga masalah air gitu. Itu sih Biasanya kalau paling. kami di desa, pribadi ya sebenarnya. Kalau di desa tuh memang mandinya di sungai. Mandinya di sungai. Malahan ya, kalau di tempat lain itu karena memang dikenal sama orang tuh anak sungai, Iya, iya. jadi orang sana tuh kalau yang nggak bisa berenang, Kena ejek. Nah, betul. Anda bukan anak sungai. Iya, Anda bukan lagi. anak situ. Sama, Iya. anak pantai gitu juga. Anak pantai juga Iya, gitu. kalau nggak bisa berenang itu aneh rasanya. Iya. Kayak aneh dipertanyakan rasanya. gitu Iya, ya. Sama kayak misalnya Apa? 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 Udah lewe lupa aku analoginya nggak terpikirkan. Jangan baca Kalau bro. pribadi ya, biasa kan mandi di sungai itu berenang, ya kan? Memang zaman-zamannya kemarin nggak ada tenar perihal buaya. Oh sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Nah, sampai di sini Pekanbaru mandinya pakai ini. Ku kira sampai Pekanbaru ada lagi buaya. Ada lagi Assalamualaikum. buaya. Ukti. Buaya darat itu. Iya kan.
Makanya kan buaya juga, aku salah gitu kan yang assalamualaikum gitu. Assalamualaikum Mufti gitu. Nah. Atau misalnya kayak kamu kerja atau kuliah gitu. Bagus itu. Kita tanya sama buayanya langsung. Gimana? Aku bukan buaya. Panik. Kok Aku panik? gajah. Kok panik dia gitu kan? Takut pacarnya Itu sih. nonton. Kalau abang itu sih lebih ke mungkin belum apa masih shock gitu, belum butuh adaptasi lagi gitu ke kotanya. Gitu sih kalau. Di kota juga ada kultur shocknya loh. Apa? Waktu itu aku ke mall ya, SKA kan. Itu pas masih bocil. Jadi dibawa kan ke sana ke mall. Itu lewat pintu yang bisa muter sendiri itu loh. Iya. Oh, sekarang udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Terus? Itu dulu aku nangis. Aku kira tolong banget. Ternyata anak kota juga bisa kantong Nah, guys. itu mbak aku dari luar. Udah nggak apa-apa lewat aja. Itu berarti putar terus. Iya, jadi ini kenapa nih kok dikurung gitu. Di sini terlihatlah Itu perbedaannya. bener banget itu sama aku. Anak kota kulturnya itu di kota juga. Semenjak saat itu aku ke SKA, aku takut lihat pintu itu. Pasti suruh kayak orang tua jangan lewat situ gitu. Walaupun lebih jauh. Oh, untuk sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada lagi. Udah nggak ada ya. Jadi Itu aman tau nggak guys. alasannya dilepas kenapa? Kenapa? Karena Anda. Ada yang nangis tuh pak kan? Gak bisa makanya. lagi nih ditaruh. Ini obrolannya apa sih intinya? Gitu sih. Ini nggak ada isinya. Gak ada nih. isinya. Gua jadi tonton guys. Jadi tadi kita kayak hampir mirip-mirip ya. Ini langsung dari sumbernya kalau mandi. Oh, Aku iya, udah bener. sumbernya tapi perlu disaring lagi. Ya ini tinggal colokin aja. Untuk masalah air. Salahnya gampang ya. Masalah air ya gampang. Terus juga kayak aku akses ini sih. Akses informasi itu lebih banyak ke anak kota. Jadi kayak misalnya contoh pas zaman kuliah zaman SMA mau daftar kuliah. Itu tuh kayak anak kota itu tuh mereka tuh lebih ini loh. Informasinya kayak ke sekolah-sekolah kedinasan tuh dulu lebih cepat. Kalau aku dulu tuh kan kayak udah telat banget taunya untuk masuk sekolah kedinasan gitu-gitu loh. Untuk akses kampus itu juga terasa sih sama aku perbedaan antara di kota dengan di desa. Apalagi setelah merantau di kuliah kan ke kota tuh kayak tidak guys. Apa ini? Pergaulannya juga makin ngeri apa segala macam itu kayak wah luar biasa banget sih itu. Terasa. Oke, sekian untuk obrolan dari anak desa dan anak kota dan anak kabupaten hari ini. Jadi kalau teman-teman misalnya relate di antara 3 tipe orang dari asal yang berbeda, boleh banget komen di kolom komentar. Misalnya, Kak, aku ada kabupaten tapi aku ngerasain ini pas di kota. Atau sebaliknya, aku tuh terbiasa di kota terus aku dapat penempatan kerja yang di desa misalnya gitu kan. Itu jadi kultur shock tersendiri juga sama dia. Iya, itu bisa banget kalian komen di bawah gitu. Atau kayak Bang Rani yang kaget dengan air gitu, harus beli air itu masih nggak terima kayaknya. Masih nggak terima. Masih nggak terima kalau air tuh harus dibeli. Oke guys, silahkan komen di bawah, ceritakan saja semuanya yang kalian ceritakan. Jangan lupa untuk like, juga subscribe akun ini Jumbomart Pekanbaru, dan juga jangan lupa follow untuk semua sosmed di Jumbomart Pekanbaru, TikTok dan Instagram. Sampai jumpa di episode selanjutnya.